Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Enafa Redianti Hamnu, NIM 24111430 dari Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Sanata Dharma angkatan 2024. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen dinamika kelompok mengenai pentingnya dinamika kelompok bagi generasi sekarang. Sebelum membahas mengenai pentingnya dinamika kelompok bagi generasi, terlebihnya saya menjelaskan mengenai dinamika kelompok adalah interaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok yang memiliki hubungan psikologi dan tujuan bersama. Di dalam dinamika ini ada proses yang mencakup antara komunikasi, pertukaran ide, dan saling memengaruhi di antara anggota yang seringkali terjadi dalam situasi sosial tertentu. Dinamika kelompok dapat memfasilitasi kerjasama, memecahkan masalah, dan menciptakan iklim demokratis, namun juga dapat menimbulkan konflik yang perlu dikelola untuk menjaga keharmonisan. Intinya bahwa dalam proses dinamika kelompok ini adanya interaksi dan pertukaran ide antara individu lain dengan anggota lainnya. Maka di sini mereka menyepakatkan tujuan awal mereka untuk mencapai apa yang mereka sepakati dari awal. Dan tentunya juga dalam kerjasama ini terciptanya keharmonisan dalam memecahkan masalah dan konflik yang terjadi. Oke, selanjutnya dalam berdiskusi dalam kelompok, tentu saja sebagai ketua pemimpin telah mengkoordinasi bagian anggota untuk mempunyai masing-masing peran anggota tersebut. Di sini ada beberapa cara meningkatkan dinamika kelompok dalam tim kerja. Oke, sebelumnya sebagai seorang ketua pemimpin membagi peran dan tugas tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompoknya. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan di mana anggota merasa nyaman berbagi ide dan pendapat, mengurangi kesalahpahaman. Sebagai seorang pemimpin maupun anggota harus menjalin komunikasi yang terbuka agar di mana dapat berbagi ide dan pendapat sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara anggota lainnya. Yang kedua itu membangun kepercayaan. Berikan tanggung jawab dan hargai kontribusi setiap anggota untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Membangun kepercayaan ini adalah sangat penting dalam sebuah dinamika kelompok. Dengan adanya kepercayaan, seorang pemimpin akan selalu mempercayai orang ini untuk menjalankan tugas yang akan dijalankannya. Yang ketiga itu tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang terukur agar semua anggota bekerja dengan arah yang sama. Saat melakukan dinamika kelompok, sebagai seorang pemimpin juga bersama tim anggotanya menyepakati apa yang akan menjadi kesepakatan bersama. Dengan tujuan yang jelas, setelah membagikan peran dan tanggung jawab berbagai anggota yang ada dalam satu tim itu, maka akan mencapai tujuan yang mereka sepakat dari awal. Yang keempat, umpan balik. Berikan umpan balik yang sifatnya membangun untuk membantu anggota tim berkembang dan merasa dihargai. Penting juga umpan balik dalam proses dinamika kelompok ini agar terjalinnya komunikasi yang efektif, agar anggota merasa dihargai. Oke, sekarang ini ada beberapa pentingnya dinamika kelompok itu bagi generasi sekarang. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama. Dalam dunia semakin kompleks, kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok menjadi krusial. Dinamika kelompok membantu individu memahami peran mereka dan berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks dunia sekarang ini, pentingnya menjalin kerjasama antara kelompok lain dengan kelompok lain sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu pengembangan keterampilan sosial. Interaksi dalam kelompok mengasah keterampilan komunikasi, empati, dan toleransi yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat saat ini.
Sehingga dalam melakukan dinamika kelompok ini dapat mengasah berbagai soft skill yang kita akan dapatkan melalui keterampilan komunikasi, empati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, dan juga toleransi. Toleransi itu dapat diartikan bahwa menghargai keberagaman yang ada, suku, ras, agama, budaya, dan di dalam kelompok itu tidak ada membedakan masing-masing anggotanya. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Dinamika kelompok memungkinkan anggota untuk berbagi perspektif ide, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara kolektif. Dengan adanya dinamika kelompok, maka dalam lingkup itu ketika ada masalah, maka harus adanya musyawarah untuk mufakat. Maka dengan itu semua anggota tim aktif untuk menuangkan ide mereka agar dapat memecahkan masalah ini secara kolektif. Yang keempat, rasa kepemilikan dan komitmen. Dengan memahami dinamika kelompok, individu merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan tim yang meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kepemilikan artinya bahwa individu harus menganggap bahwa apa yang mereka sepakat dari awal itu adalah untuk kepentingan semua tim anggota, bukan untuk kepentingan individu, tetapi mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus saya kerjakan dalam proses dinamika ini agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Kelompok yang dinamis lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi, menjadikan mereka lebih cepat akrab. Adaptasi ini adalah di mana seorang anggota tim kelompok menempatkan di tempat yang baru, mereka cepat beradaptasi, mereka cepat mengenal lingkungan kerja mereka, mengenal orang-orang yang mereka akan bekerja dalam tim, maka dengan itu mereka dapat meningkatkan kerjasama mereka dengan lingkungan sosial. Oke, selanjutnya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam dinamika kelompok. Yang pertama itu konflik. Perbedaan pendapat dan nilai antar anggota dapat memiliki konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan harmoni kelompok. Oke, tentu saja dalam proses dinamika kelompok itu tidak ada yang namanya konflik. Karena konflik ini didasari oleh ego. Karena karena mementingkan ego masing-masing sehingga terjadinya perbedaan pendapat. Maka dengan itu terjadinya konflik, maka proses dinamika kelompok tidak terjalin dengan baik. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan dalam peran dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik internal, sehingga penting untuk mengklarifikasi tanggung jawab setiap anggota. Peran dan tanggung jawab ini artinya bahwa individu menganggap bahwa ini adalah tugas yang sepele, maka dapat diembankan kepada individu lain untuk menanggungjawabkan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin kelompok. Maka dengan itu tidak adanya kejelasan peran yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang ketiga, kekuasaan dan hierarki. Kesenjangan kekuasaan di antara anggota dapat memengaruhi keputusan dan distribusi tanggung jawab, menciptakan ketidakadilan. Sebagai seorang pemimpin dalam kelompok memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan ini ada juga batasannya. Batasannya itu untuk mengatur, bahkan untuk mengkoordinasi. Bukan berarti sebagai pemimpin itu bertindak semena-mena apa yang ia inginkan, tetapi harus juga menghargai keputusan orang lain dan juga menciptakan tim yang harmonis. Yang keempat, motivasi dan keterlibatan. Menjaga semangat anggota kelompok seringkali menjadi tantangan, terutama jika merasa bosan atau kurang dihargai. Motivasi ini sangat penting. Ketika ada motivasi dari masing-masing individu, dari semua tim itu, maka akan terjalinnya semangat masing-masing anggota kelompok. Oke, demikian paparan materi mengenai pentingnya dinamika kelompok bagi generasi sekarang. Kiranya apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.